Jenis yang kedua adalah rancangan acak kelompok, di mana kalau dalam rancangan acak lengkap itu kita langsung melakukan perlakuan, langsung diterapkan terhadap satuan percobaan. Tapi kalau dalam rancangan acak kelompok ini kita bagi satuan percobaan itu ke kelompok tertentu yang memiliki karakteristik sama, sehingga nantinya dalam satu kelompok itu variansinya homogen atau karakteristiknya sama dan antar kelompok itu berbeda. Fungsi pengelompokan sendiri itu menghilangkan keragaman satuan percobaan antar kelompok. Kemudian kita bisa membandingkan perlakuan itu. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya kita bisa membandingkan responnya. Selanjutnya juga bisa meningkatkan informasi. Nah, keuntungan penggunaan rancangan acak kelompok ini kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tepat dibandingkan rancangan acak lengkap karena kelompok-kelompok yang kita miliki ini telah homogen. Kemudian jumlah perlakuan dan ulangannya tidak dibatasi dan analisis data juga relatif lebih mudah. Selanjutnya, nah ini merupakan model dari rancangan acak kelompok. Bedanya dengan rancangan acak lengkap tadi, kita di sini memiliki beta, yaitu pengaruh kelompok. Kalau tadi kita hanya memiliki pengaruh perlakuan, kalau di rancangan acak kelompok ini kita memiliki pengaruh kelompok. Dan tabel ANOVA-nya ini di sini kita memiliki sumber kelompok. Kalau tadi hanya treatments dan error, kalau di sini kita memiliki satu tambahan yaitu kelompok. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Jadi dari tabel berikut merupakan percobaan tentang pengaruh berbagai campuran makanan, yaitu A, B, C, dan D terhadap penambahan berat badan pasien yang berat. Jadi kita ingin melihat pengaruh dari campuran makanan A, B, C, dan D terhadap berat badan pasien. Nah, pasiennya ini kita kelompokkan terhadap beberapa kelompok umur. Di sini terdapat 4 kelompok umur. Kemudian selanjutnya dapat kita hitung apakah kelompok umur dan perlakuan ini mempengaruhi berat badan pasien atau tidak. Selanjutnya, hipotesis yang akan kita gunakan yang pertama, hipotesis 0 adalah tidak ada pengaruh perlakuan makanan terhadap pertambahan berat badan pasien. Kemudian hipotesis satunya, minimal ada satu TI atau perlakuan tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, minimal ada perlakuan yang mempengaruhi berat badan pasiennya. Kemudian apabila kita hitung secara singkatnya bisa menggunakan software statistika secara umum, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa terus menghitung secara manual karena pada kondisi tertentu kita juga perlu menggunakan software statistika. Di sini kita memperoleh nilai signifikansi atau p-value-nya untuk perlakuan adalah 0,03, di mana ini kurang dari tingkat signifikansinya, yang berarti bahwa perlakuan memiliki pengaruh terhadap pertambahan berat badan. Jadi campuran makanan tersebut itu berpengaruh terhadap berat badan pasien. Untuk kelompok kita bisa lihat bahwa nilainya lebih dari 0,05 yaitu 0,795, yang berarti bahwa kelompok ini tidak mempengaruhi berat badan pasien karena nilainya lebih dari tingkat signifikansinya. Next. Jadi percobaan yang ketiga yaitu percobaan faktorial. Kalau sebelumnya kita telah melihat ingin mencari pengaruh dari kelompok dan perlakuan, kalau di percobaan faktorial ini kita bisa melihat interaksi dari keduanya, interaksi dari kelompok maupun perlakuannya. Jadi apabila kita melibatkan faktor A sebanyak A taraf dan juga faktor B taraf, maka akan terdapat sebanyak A kali B kombinasi dari perlakuan. Keuntungannya dari percobaan faktorial ini, semua unit percobaannya dapat digunakan untuk mengevaluasi efek dari masing-masing faktornya. Kemudian interaksi antar faktornya dapat diduga. Jadi faktor A dan faktor B serta interaksinya dapat kita ketahui.
Yang ketiga, ruang lingkup kesimpulan dapat diperluas. Jadi bukan hanya kelompok yang berpengaruh atau perlakuan yang berpengaruh, tapi juga keduanya mungkin interaksinya dapat berpengaruh. Terdapat dua faktor dari percobaan faktorial, yaitu faktor tetap dan faktor acak. Untuk faktor tetap, itu merupakan faktor yang ditentukan dari awal oleh peneliti, dan faktor acak itu faktor yang faktor dari luar peneliti yang biasanya berasal dari contoh acak populasi. Next. Nah, ini modelnya sedikit lebih rumit, di mana kita memiliki tambahan pengaruh interaksi faktor pertama dengan faktor kedua. Kemudian juga ada ANOVA-nya di sini. Ada treatment A atau perlakuan A, kemudian B treatment atau perlakuan B, dan interaksinya. Kita bisa menghitung nanti nilai p-value atau F-hitungnya dari interaksi kedua faktor. Selanjutnya, sebelumnya maaf hasilnya. Oke, nah ini contoh dari percobaan faktorial. Jadi kita memiliki dua faktor, itu dipping dan spraying. Ini merupakan mengukur daya adhesi dari 3 jenis cat. Jadi catnya ini catnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang primer type 1, 2, 3, dan kemudian perlakuannya ada 2 faktor dipping dan spraying. Nah, secara singkatnya kita kemudian dapat menghasilkan hasil sebagai berikut tabel ANOVA. P-value untuk primer types atau kelompok dengan aplikasi metodenya atau perlakuan ini kurang dari 0,05, yang bisa dibilang ini sangat kecil ya, mendekati 0. Di sini berarti bahwa kelompok dan perlakuan ini mempengaruhi dari respon daya adhesi dari cat ini. Namun dari interaksi ini kita bisa melihat nilai p-value-nya 0,2621, di mana lebih dari 0,05, yang berarti bahwa interaksi ini tidak mempengaruhi. Jadi interaksi antara tipe cat dan juga metode dari pengaplikasian cat ini tidak berpengaruh terhadap daya adhesi cat.